Ya, hati-hati. Sabar ning. Dalan menuju mriki niku lho, macet dedet. Mboten jalan blas. Untungnya panitia langsung sigap jemput kula nggawe sepeda motor. Nah, sini. Nah, iki rodok genah iki sarunge iki. Nih, melek. Nah, ayo sayang kamu cita-citanya mau jadi apa? Polisi, masya Allah, tepuk tangan. Tak dungakne dadi polisi sing soleh. Kamu berarti kesini sama ayah sama ibu? Boten. Ibu? Kembali. Hah? Bali. Dipakai mic-nya, nggak kedengeran sayangku. Kerja. Oh, ke Bali. Bangil. Oh, Bali. Kembali sayang. Ye. Oh, dari kapan? Tahun tuh. Tahun kemarin. Kok iso tahun gajah iki piye? Anjane wong glanggang ki aneh-aneh modele. Le, kamu mau tak sangoni tapi sudah tahu peraturannya apa belum? Caranya. Belum tahu peraturannya. Peraturannya begini Le, setiap kuis aku itu setiap kamu bisa menjawab pertanyaan, satu pertanyaan nilainya 100.000. Berarti kalau bisa 2 berapa? 200. Kalau 3? 300. Tapi iki cedekno sik. Kalau 3 berapa? 300. Iki kamu gak kepengen benakno sarung dhisik apa piye? Enggak usah. Hah, piye? Hah? Ngene iki apa? Ye. Nggih apa? Ye ngelan sarung. Hah? Ngelakna sarung. Hah? Sampeyan iki calon polisi sing tegas. Wis sunat apa urung? Sampun. Mana buktinya? Biasanya ono sertifikate. Ayah di mana? Ayah melihat kamu enggak sekarang? Enggak tahu. Sak nore ayah ere. Celukan sing banter. Ya. Kakek. Ya. Ngono tegas. Ya wes, ayo. Pertanyaan pertama. Kamu tadi mendengarkan aku toh? Nggih. Pertanyaan pertama. Siapa namaku? Nilai. Arek imut-imut kaya ngene diceluk Bu. Siapa namaku? Sopo jenengku Le? Umi Laila. Betul salah? Betul, tepuk tangan. Muni apa? Matur nuwun. Yo sami-sami. Arek kok kaya ora ono semangat hidup belas. Piye, wis apa maneh? Sampun. Loh, wis mari. Sampun. 100 we. Walah, ya wis tepuk tangan. Arek-arek gelem kok. Ya wis, nggih pun mudhun. Cek. Nah. Ya ora apa-apa. Wis. Sudah ibu-ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih. Kanjeng Nabi niku terus nek pengen disangoni ya nang kene aja mudhun. Nek pengen disangoni lho nggih. Dados Kanjeng Nabi niku menungso sing sempurna. Mari kita lanjutkan pengajian kita tadi nggih Bu nggih. Kanjeng Nabi niku menungso sing ora ono. Sini sayangku. Umi Laila dikenal sebagai sosok wanita anggun yang selalu memancarkan aura ketenangan. Penampilannya sederhana namun memikat, dengan jilbab panjang yang menutupi tubuhnya secara sempurna. Setiap langkahnya terlihat begitu terjaga, mencerminkan pribadi yang penuh kehati-hatian dalam menjaga kehormatan. Senyumnya yang ramah membuat siapa saja merasa nyaman berada di dekatnya. Sebagai seorang pendakwah, Umi Laila memiliki cara penyampaian yang lembut dan menenangkan hati. Suaranya merdu, intonasinya halus, dan kata-katanya selalu mengandung hikmah yang dalam. Tak jarang,
Banyak jamaah yang menangis saat mendengarnya berbicara tentang keikhlasan dan kesabaran. Ia dianggap sebagai cerminan wanita muslimah ideal yang jarang ditemui pada masa sekarang. Aura karismatiknya tampak jelas setiap kali ia memasuki ruangan pengajian. Orang-orang yang hadir seolah terdiam, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Para ibu menjadikannya panutan dalam mendidik anak, sedangkan remaja putri menjadikannya inspirasi dalam berpakaian syar'i. Kepribadiannya yang santun membuat semua orang menghormatinya. Umi Laila juga dikenal rendah hati meskipun namanya sudah terkenal di berbagai daerah. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Setiap kali bertemu jamaah, ia selalu menyapa dengan senyum hangat dan mendoakan mereka. Sikap ini membuat orang-orang semakin mengaguminya. Banyak yang mengatakan bahwa pesona Umi Laila bukan hanya berasal dari kecantikan fisiknya, tetapi dari cahaya keimanan yang memancar dari hatinya. Itulah yang membuat banyak orang terkesan dan merasa tentram berada di dekatnya. Kehadirannya benar-benar membawa suasana damai dimanapun ia berada. Pengajian akbar di Jawa Timur menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan dakwah Umi Laila. Ribuan orang berkumpul sejak pagi hanya untuk mendengar ceramahnya. Lapangan besar tempat acara digelar dipenuhi jamaah, sebagian besar duduk bersila sambil menunggu dengan sabar. Spanduk besar bertuliskan tema pengajian terpampang di panggung utama. Saat Umi Laila tiba, suasana langsung berubah menjadi hening. Semua mata tertuju padanya ketika ia naik ke panggung. Ia menyapa jamaah dengan salam penuh kehangatan, suaranya yang merdu menggema melalui pengeras suara. Para jamaah serentak menjawab salamnya, menciptakan suasana yang hikmat. Ceramah yang dibawakan Umi Laila saat itu membahas tentang pentingnya menjaga hati dari penyakit iri dan dengki. Ia menyampaikan kisah-kisah teladan para sahabat Nabi yang hidup dalam kesederhanaan namun penuh keberkahan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa menyentuh hati, membuat banyak jamaah mengangguk setuju. Di sela-sela ceramah, Umi Laila beberapa kali meneteskan air mata saat membahas keutamaan sabar. Hal ini membuat suasana menjadi haru. Banyak jamaah yang ikut menangis, bahkan ada yang menutupi wajahnya dengan kerudung karena tidak mampu menahan tangis. Ceramah tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Umi Laila. Suaranya yang lirih namun penuh penghayatan membuat banyak orang merasa tergetar. Jamaah pun pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh semangat untuk memperbaiki diri. Kehadiran Umi Laila di berbagai kota rupanya tidak hanya menarik perhatian kaum ibu dan anak-anak, tetapi juga para pria muda. Banyak di antara mereka yang mengagumi kepribadiannya yang penuh wibawa. Kekaguman itu bukan karena faktor fisik semata, melainkan karena akhlaknya yang mulia. Beberapa pria muda bahkan sengaja mengikuti jadwal pengajiannya ke berbagai daerah. Mereka rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendengarkan ceramahnya secara langsung. Ada yang mengaku selalu merasa damai setiap kali melihat Umi Laila berbicara di panggung. Meski demikian, para pengagumnya selalu menjaga adab saat bertemu. Mereka tidak berani bertindak berlebihan, karena merasa segan dengan wibawanya. Banyak dari mereka justru termotivasi untuk memperbaiki diri agar bisa menjadi lelaki soleh seperti yang sering disebut dalam ceramahnya. Umi Laila sendiri selalu bersikap tegas namun tetap santun dalam menghadapi pengagumnya. Ia menghargai setiap orang yang datang, tetapi tetap menjaga jarak demi menjaga kehormatan dirinya sebagai wanita solehah. Hal ini membuat orang-orang semakin menghormatinya. Beberapa kisah bahkan menyebutkan ada pemuda yang memutuskan berhijrah setelah menghadiri pengajian Umi Laila. Mereka merasa hatinya tergerak untuk mendalami agama setelah mendengar tausiahnya yang penuh makna. Setiap kali jadwal pengajian Umi Laila diumumkan, antusiasme masyarakat langsung terlihat. Banyak yang rela memesan tempat duduk jauh-jauh hari agar bisa berada di barisan depan. Sebagian jamaah bahkan datang sebelum subuh untuk mendapatkan posisi terbaik. Panitia pengajian pun selalu kewalahan mengatur kerumunan jamaah yang hadir. Namun, mereka senang karena kehadiran Umi Laila selalu membawa keberkahan. Pedagang kecil di sekitar lokasi juga ikut mendapat rezeki karena banyaknya orang yang datang. Para ibu membawa anak-anak mereka dengan harapan bisa mendapatkan doa langsung dari Umi Laila. Banyak remaja putri yang datang mengenakan hijab syar'i, terinspirasi oleh penampilannya yang sederhana namun anggun. Bahkan beberapa pria muda tampak membantu panitia hanya agar bisa berada lebih dekat dengan panggung. Suasana pengajian selalu terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Tidak ada perbedaan antara orang kaya atau miskin, semua duduk sama rata di atas tikar panjang. Umi Laila selalu mengingatkan pentingnya ukhuwah Islamiyah dalam setiap ceramahnya. Setelah acara selesai, banyak jamaah yang enggan langsung pulang. Mereka menunggu kesempatan untuk bersalaman atau sekadar melihat Umi Laila dari dekat saat ia turun dari panggung.
Perjalanan dakwah Umi Laila tidak selalu berjalan lancar. Suatu kali, di salah satu kota, mobil yang ditumpanginya dihadang oleh ratusan fans yang ingin bersalaman. Jalanan menjadi macet karena banyak orang berdiri di sekitar mobil. Panitia dan aparat keamanan sempat kesulitan mengatur kerumunan. Beberapa orang bahkan mendekat ke jendela mobil sambil mengetuk kaca, memohon agar Umi Laila membuka jendela. Meski situasi sempat memanas, Umi Laila tetap tenang di dalam mobil. Setelah beberapa saat, Umi Laila memutuskan untuk turun sebentar. Ia berdiri di samping mobil sambil melambaikan tangan dan menyapa jamaah. Senyum ramahnya membuat suasana menjadi tenang. Orang-orang pun perlahan tertib setelah diberi kesempatan untuk melihatnya langsung. Sikapnya yang sabar membuat banyak orang merasa terharu. Meski kelelahan setelah perjalanan panjang, Umi Laila tetap menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang yang hadir. Hal ini membuat penggemarnya semakin menghormatinya. Insiden tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak orang yang memuji kesabaran dan kerendahan hati Umi Laila dalam menghadapi situasi sulit. Pengajian akbar di salah satu kota besar sempat diwarnai kejadian tak terduga. Saat Umi Laila tengah menyampaikan ceramah dengan penuh penghayatan, tiba-tiba seorang pemuda berlari ke arah panggung. Panitia yang berjaga langsung berusaha menahannya, namun pemuda itu berhasil naik dan berdiri di samping Umi Laila. Jamaah terkejut, beberapa bahkan bersuara panik. Namun, Umi Laila tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Dengan senyum yang lembut, ia menatap pemuda itu dan bertanya dengan suara pelan, "Ada yang ingin kamu sampaikan, Nak?" Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam. Pemuda itu rupanya hanya ingin bersalaman dan meminta doa langsung dari Umi Laila. Panitia sempat hendak menariknya turun, tetapi Umi Laila mengangkat tangannya sebagai isyarat agar membiarkannya. Ia lalu mendoakan pemuda itu di atas panggung, membuat suasana yang tadinya tegang berubah menjadi haru. Jamaah yang hadir terkesan dengan kebesaran hati Umi Laila. Tepuk tangan dan seruan takbir terdengar dari berbagai sudut. Pemuda itu pun turun panggung sambil menangis, merasa tersentuh dengan kebaikan hati Umi Laila. Kejadian tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan jamaah. Banyak yang memuji ketenangan Umi Laila dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pendakwah, tetapi juga sosok ibu yang penuh kasih bagi siapapun. Tidak semua insiden yang dialami Umi Laila terjadi dalam suasana yang penuh keharuan. Pernah suatu kali, ada sekelompok fans yang terlalu bersemangat hingga bersikap kurang sopan. Mereka mendorong panitia demi mendekati Umi Laila, membuat suasana menjadi ricuh. Panitia kewalahan menghadapi kerumunan yang terus mendesak. Beberapa orang mulai berteriak karena khawatir terjatuh. Situasi semakin sulit dikendalikan, namun Umi Laila tetap duduk di kursi panggung dengan tenang. Tatapannya yang lembut mengisyaratkan agar panitia tidak membalas dengan keras. Ketika situasi mulai mereda, Umi Laila justru menjadikan kejadian itu sebagai bahan tausiah. Ia berbicara dengan suara lembut tentang pentingnya menjaga adab, terutama saat menghadiri majelis ilmu. Kata-katanya membuat banyak orang yang terlibat dalam kerumunan merasa malu dan menundukkan kepala. Salah satu pria muda yang sebelumnya berdesakan bahkan berdiri dan meminta maaf di hadapan jamaah. Umi Laila hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting, mulai sekarang kita belajar untuk lebih tertib." Jawaban itu disambut tepuk tangan dan seruan takbir dari jamaah. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Kesabaran Umi Laila dalam menghadapi situasi sulit membuatnya semakin dihormati dan dijadikan teladan oleh para jamaah. Di balik kesuksesannya sebagai pendakwah, Umi Laila memiliki keluarga yang selalu mendukungnya. Suaminya dikenal sebagai pria yang soleh dan bijaksana. Ia sering terlihat menemani Umi Laila dalam berbagai perjalanan dakwah, meski hanya duduk di belakang panggung, mendukung dalam diam. Anak-anak Umi Laila pun tumbuh dalam didikan agama yang kuat. Beberapa kali, mereka terlihat ikut hadir dalam pengajian besar, duduk di antara jamaah sambil mendengarkan ceramah sang ibu. Banyak orang terinspirasi melihat keharmonisan keluarga Umi Laila. Kehidupan rumah tangga Umi Laila sering menjadi teladan bagi pasangan muda. Banyak yang menanyakan rahasia keharmonisan rumah tangganya, dan Umi Laila selalu menjawab dengan sederhana, rumah tangga itu butuh kesabaran, keikhlasan, dan doa yang tak pernah putus. Di sela-sela kesibukannya berceramah, Umi Laila tetap meluangkan waktu untuk keluarga. Ia sering membagikan kisah lucu anak-anaknya dalam ceramah, membuat jamaah merasa lebih dekat dengannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa ia adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Dukungan keluarga menjadi salah satu alasan Umi Laila mampu terus istiqomah dalam berdakwah.
Banyak jamaah yang mendoakan agar keluarganya selalu diberkahi dan tetap menjadi teladan bagi umat. Salah satu kisah paling mengharukan datang dari seorang pria muda bernama Raffi, yang dulunya dikenal sebagai anak nakal di kampungnya. Ia mengaku hidupnya penuh maksiat dan jarang sholat. Namun, semuanya berubah setelah ia tidak sengaja menghadiri pengajian Umi Laila. Saat itu, Raffi hanya ikut temannya tanpa niat mendengarkan ceramah. Namun, kata-kata Umi Laila tentang taubat membuatnya menangis terseduh-seduh. Ia merasa seolah-olah Umi Laila sedang berbicara langsung kepadanya. Malam itu juga, Raffi bersujud memohon ampunan kepada Allah. Sejak kejadian itu, Raffi rutin menghadiri pengajian Umi Laila. Ia mulai rajin sholat, meninggalkan pergaulan buruk, dan belajar membaca Al-Quran. Ia bahkan bercerita kepada teman-temannya bahwa hidupnya jauh lebih tenang setelah berhijrah. Kisah Raffi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak pria muda lain yang merasa tersentuh dan memutuskan untuk memperbaiki diri setelah mendengar ceramah Umi Laila. Umi Laila sendiri merasa bersyukur atas hidayah yang diberikan Allah kepada Raffi. Ia selalu menegaskan bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, dan dirinya hanya perantara untuk menyampaikan pesan kebenaran. Di setiap akhir pengajian, Umi Laila selalu mengajak jamaah untuk berdoa bersama. Suaranya yang lembut dan penuh penghayatan membuat banyak orang meneteskan air mata. Ia mendoakan keselamatan umat, keberkahan rezeki, serta keteguhan iman bagi semua yang hadir. Doa-doanya selalu menyentuh hati, terutama ketika ia mendoakan para pemuda agar menjadi generasi soleh yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Banyak pria muda yang merasa doa itu seperti panggilan langsung untuk mereka. Setelah berdoa, Umi Laila selalu memberikan nasihat singkat. Jangan pernah lelah untuk menjadi baik. Mungkin kita belum sempurna, tapi teruslah berusaha. Karena Allah mencintai hambanya yang berusaha memperbaiki diri. Kalimat itu sering menjadi pegangan bagi jamaah untuk tetap semangat dalam berhijrah. Meski sering mengalami insiden tak terduga, Umi Laila tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan bersyukur karena semua itu bagian dari perjuangan dakwah. Doakan saya agar tetap istiqomah, ucapnya setiap kali mengakhiri ceramah. Harapan Umi Laila hanya satu, agar dakwahnya bisa membawa banyak orang kembali ke jalan Allah. Dengan ketulusan hatinya, ia yakin setiap kata yang disampaikan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayatnya.